Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Farizul Kaisi dengan NPM 25110120003 ingin mempresentasikan hasil presentasi yang dibuat oleh kelompok 3 dengan tema penulisan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dan saya akan mempresentasikan pada bagian saya, yaitu bagian penulisan angka dan lambang bilangan. Tahukah kamu apa pengertian dan perbedaan dari bilangan dan angka? Angka merupakan simbol yang digunakan dalam perhitungan matematika. Jika melihat aturan KBBI, simbol disamakan dengan lambang, sehingga angka bisa didefinisikan sebagai sebuah perlambangan. Angka yang digunakan baik dalam perhitungan atau penulisan sangat beragam, dan bilangan merupakan sederet angka yang mempunyai nilai dan digunakan untuk berhitung. Jadi, perbedaan angka dan bilangan terletak pada kedudukannya. Penulisan angka dan bilangan. 1. Bilangan ditulis dengan huruf apabila hanya satu dan dua kata. Aturan pertama EYD atau ejaan yang disempurnakan menetapkan bahwa bilangan harus ditulis menggunakan huruf apabila hanya sebanyak satu sampai dua kata saja. Namun, jika bilangan ditulis berurutan dan dipisahkan dengan tanda koma, maka bilangan harus dinyatakan dengan angka. Contoh, Sinta sangat menyukai film itu hingga dia menontonnya sebanyak 5 kali. Yang kedua, bilangan awal kalimat ditulis menggunakan huruf. Penulisan angka di awal kalimat menggunakan huruf dan bukan angka biasa. Berdasarkan aturan ejaan yang disempurnakan, angka tidak bisa ditulis di awal kalimat. Berarti, jika ada angka yang menjadi bagian dari awal kalimat, maka angka tersebut harus ditulis dalam bentuk huruf sesuai dengan pedoman. Contohnya, 12 siswa. 12 di sini tidak dengan angka, tetapi dengan huruf. 12 siswa berprestasi dari ujung timur Indonesia memperoleh beasiswa berpendidikan tinggi. Yang ketiga, penulisan angka dengan huruf sebagiannya. Apabila bilangan ditulis menggunakan huruf seluruhnya terlalu banyak, maka bilangan tersebut bisa ditulis sebagian menggunakan huruf dan sebagiannya angka. Contoh, pabrik otomotif itu mengeluarkan dana lebih dari 125 miliar rupiah demi mengembangkan teknologi listrik terbaru. Baik, selanjutnya untuk materi ke nomor 4 akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rami Ridho dengan nomor NPM 25110120073. Di sini ada nomor 4. Ukuran satuan dan nilai uang ditulis dengan angka. Ukuran satuan serta nilai uang harus mengikuti aturan penulisan angka pada kalimat. Ukuran satuan seperti ukuran berat, ukuran panjang, waktu, isi, volume, dan luas harus ditulis dengan angka. Nilai uang juga harus dinyatakan menggunakan angka, kecuali bilangan terlalu besar, maka bisa ditulis sebagian menggunakan huruf. Contohnya 22 cm, ada 12 liter, 3 mg, 2 jam 15 menit. Lalu ada nomor 5 di sini, nomor alamat, rumah, kamar, dan sebagainya ditulis menggunakan angka. Menurut EYD atau ejaan yang diperbarui, penulisan angka dan bilangan untuk nomor rumah, jalan, apartemen, kamar, dan alamat harus menggunakan angka. Sebagai contoh, Dian tinggal di Jalan Raya Baru, nomor 13. 13 di sini ditulis dengan angka sebagaimana yang tertulis pada pengertian di atas. Lalu selanjutnya ada nomor 6, aturan penulisan uang rupiah. Untuk menulis nilai uang rupiah, maka ejaan yang diperbarui menetapkan bahwa mata uang rupiah yakni Rp harus diawali dengan huruf kapital. Nama mata uang tidak perlu diikuti tanda titik serta langsung diikuti dengan nominal uang tanpa spasi. Sebagai contoh, Rp 30.500. Di sini Rp-nya itu tidak memakai titik dan berhuruf kapital. Lalu ada yang nomor 7, angka yang berakhiran an diberi tanda hubung.
Bilangan seperti nominal uang, harga barang, dan penulisan tahun ditulis menggunakan angka. Apabila angka ini diikuti oleh akhiran an, maka cara penulisan angka dan bilangan dengan merangkaikan angka tersebut menggunakan tanda hubung strip. Sebagai contoh, Ina adalah anak yang lahir di awal tahun 2000-an. Nah, di sini 2000-an ini ditulis menggunakan akhiran an dan menggunakan tanda hubung strip. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin perkenalkan diri, nama saya Syahan Firdaus dengan NPM 25510122027. Dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kita. Bilangan dalam teks dinyatakan dengan satu kata, maka ditulis dengan huruf. Jika terdapat bilangan yang dinyatakan dengan satu kata, maka harus ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan tersebut digunakan dengan berurutan dalam pencarian. Contohnya, adik menonton drama tersebut sampai 3 kali. Aku memiliki koleksi lebih dari 1000 kaset DVD. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut warga desa terdiri dari 2 bus, 4 minibus, dan 1 truk. Selanjutnya, angka dengan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf. Terdapat angka yang memiliki bilangan besar. Agar mudah untuk membacanya, maka ditulis sebagian dari huruf. Misalnya, sebanyak 600.000 buku telah disumbangkan oleh pemerintah ke desa A. Perusahaan itu mendapatkan investasi dana sebanyak 38 miliar rupiah. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas, bilangan ditulis dengan huruf dalam dokumen penting. Dalam dokumen seperti perundang-undangan, akta, hingga kwitansi, maka bilangan ditulis menggunakan huruf. Contohnya sebagai berikut: 15, 150, dan 250.000. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firda Salma dengan NPM 25110120111. Di sini saya akan membacakan materi tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol-simbol seperti titik, koma, dan tanda tanya yang digunakan dalam tulisan untuk memperjelas makna, struktur, dan intonasi sebuah kalimat. Tanda baca ini memudahkan pembaca untuk mengerti isi tulisan dan menghindari kesalahpahaman. Jenis yang pertama itu ada tanda titik. Penggunaan tanda titik yang pertama ada sebagai penanda berakhirnya kalimat. Fungsi paling umum dari tanda titik adalah untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contohnya, ayah pergi ke kantor, titik. Atau mereka sedang makan di kantin, titik. Yang kedua, sebagai pemisah waktu dan jangka waktu. Tanda titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 10.05, pukul 10 lewat 5 menit. Selanjutnya ada pada akhir singkatan gelar, jabatan, dan pangkat. Contohnya, doktor yang ditulis dengan tulisan kapital D, R, dan titik. Jenis yang kedua ada penggunaan tanda koma. Yang pertama, digunakan di tengah kalimat. Tanda koma sering digunakan di tengah kalimat untuk memisahkan perincian atau penyebutan bilangan. Contoh, ibu membeli keperluan rumah seperti sapu, alat pel, kemoceng, dan kain lap. Yang kedua, memisahkan anak dan induk kalimat. Di sini, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, karena baik hati, dia memiliki banyak teman. Dan yang ketiga, sebagai perbandingan kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang diawali kata perbandingan seperti tetapi, namun, atau melainkan. Contohnya, di sini ada
saya ingin membeli handphone baru, tetapi uang saya belum cukup. Yang keempat, pemisah partikel. Di sini, tanda koma digunakan sebelum atau sesudah kata seru seperti ya, wah, aduh, hai. Dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti dik, nak, atau bu. Contohnya, wah, bagus sekali. Yang ketiga, ada penggunaan tanda baca titik koma. Contoh yang pertama itu ada memisahkan kalimat yang setara. Tanda titik koma di sini digunakan untuk menggantikan kata hubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ibu memasak di dapur, titik koma, ayah mencuci mobil di teras. Yang kedua, memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat. Perincian dalam kalimat digunakan untuk memisahkan bagian perincian dalam kalimat yang sudah ada tanda komanya. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma. Baju, celana, dan kaos, titik koma, sayur, semangka, dan nanas. Terus jenis yang tanda baca yang keempat itu ada penggunaan tanda baca titik dua. Terus yang pertama ada akhir suatu pernyataan lengkap. Tanda titik dua digunakan di akhir pernyataan lengkap yang diikuti dengan penjelasan. Contoh, saya akan membeli alat tulis kantor, titik dua, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Terus yang kedua ada pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Tanda titik dua digunakan dalam teks drama setelah nama pelaku yang berbicara. Contohnya, ibu, terdapat titik dua, lalu tanda petik, bawa koper ini, nak. Dilanjut dengan Amir, baik bu. Terus contoh yang ketiga ada menunjukkan waktu dan jangka waktu. Tanda titik dua di sini dapat menunjukkan waktu dan jangka waktu. Contohnya, pukul 12.230. Dibaca pukul 12 lewat 30 menit. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca yang kelima, yaitu penggunaan tanda baca hubung. Contoh yang pertama ada menyambung unsur-unsur kata ulang. Digunakan untuk menyambung unsur dalam kata ulang. Contohnya, anak-anak, berulang-ulang. Terus yang kedua, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, bahasa asing, atau slang. Contohnya, dia mengupload fotonya di Instagram. Nah, sebelum upload itu dikasih tanda hubung. Terus yang ketiga ada digunakan untuk unsur yang merupakan satu kesatuan. Tanda hubung di sini digunakan untuk menghubungkan dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya itu suami dikasih tanda hubung istri. Lalu ada Bandara Internasional Soekarno dikasih tanda hubung Hatta. Jadi suami istri dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekian materi dari saya. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Nur Aini dengan akhir NPM 035. Masih dengan materi penggunaan tanda baca, saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah juga dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya, Soekarno, Hatta, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Tanda pisah juga dapat digunakan di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
Selanjutnya yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Contohnya, alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Contoh lainnya penggunaan tanda seru untuk perintah, yaitu cepat masuk ke dalam rumah, hari sudah sore. Materi selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Penjelasan lainnya yaitu tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk mengatakan bagian kalimat yang diragukan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional dibangun pada tahun 1061. Materi selanjutnya yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Penjelasan lain yaitu tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya, seperti, bagaimana Bu? Selanjutnya, tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, maju, jalan. Materi selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan tertulis lain. Contoh penggunaannya yaitu merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Penggunaan lain tanda petik yaitu dapat digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, atau tema subtema yang terdapat di dalam kalimat. Contoh penggunaannya yaitu puisi Pahlawanku terdapat pada halaman 125 di buku itu. Penggunaan dari tanda petik yaitu untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, Paladen, komputer ini tidak berfungsi. Perkenalkan, nama saya Intan Diana Anwar dengan NPM 075. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai tanda petik tunggal. Terdapat beberapa kaidah dalam pemakaian tanda petik tunggal, yaitu yang pertama, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang berada di dalam petikan lain. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara kalimat atau ucapan utama dengan kutipan yang disisipkan agar tidak terjadi kebingungan dan kesalahan interpretasi teks. Contohnya, waktu ku buka pintu kamar depan, ku dengar teriakan anakku, "Ibu, Bapak pulang," dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Bapak Hamdan. Dari contoh tersebut, terlihat jelas bahwa tanda petik mengapit seluruh ucapan Bapak Hamdan, sedangkan tanda petik tunggal digunakan khusus untuk mengapit kalimat yang diucapkan oleh anak dari Bapak Hamdan. Lalu yang kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit padanan kata atau ungkapan. Contohnya yaitu terpandai dengan padanan katanya yaitu paling pandai. Nah, paling pandai ini diberikan tanda petik tunggal. Lalu yang ketiga, tanda petik juga digunakan untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah dan bahasa asing. Contohnya yaitu seperti feedback, yaitu bahasa asing, dan artinya diberikan tanda petik tunggal yaitu balikan. Lalu tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda kurung. Terdapat beberapa kaidah dalam pemakaian tanda kurung. Yang pertama,
Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau penjelasan dalam sebuah kalimat. Dalam penulisannya, itu harus mendahulukan bentuk lengkap terlebih dahulu, kemudian baru singkatannya yang diberi tanda kurung. Contohnya, saya sedang mengurus perpanjangan kartu tanda penduduk dalam kurung KTP. Nah, dalam hal ini terlihat jelas bahwa kartu tanda penduduk itu didahulukan, yaitu keterangan lengkapnya. Lalu sehabis itu baru KTP, yaitu yang merupakan singkatannya yang diberi tanda kurung di kemudiannya. Lalu yang kedua, tanda kurung digunakan untuk memberikan keterangan atau penjelasan yang bukan dari bagian utama sebuah kalimat. Contohnya, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Nama tempat yang terkenal di Bali yang diberi tanda kurung ini bukan merupakan bagian utama kalimat, karena ini hanya kalimat penerang, yaitu mengenai Ubud itu apa, begitu. Lalu yang ketiga yaitu tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau kata dalam sebuah kalimat yang kehadirannya dapat dihilangkan. Contohnya seperti kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokaina, yang dimana A-nya itu diberi tanda kurung. Artinya dapat ditulis kokaina atau kokain. Kalian dapat membacanya kokaina atau kokain. A di situ kehadirannya itu dapat dihilangkan karena kalian mempunyai dua opsi dalam pelafalannya atau penulisannya. Dan yang keempat yaitu tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang memerincikan urutan keterangan. Contohnya seperti faktor produksi menyangkut masalah A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Dalam hal ini, tanda kurung tidak digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang pemerinciannya tersusun ke bawah. Misalnya, kemarin kakak saya membeli 1 buku, enter, 2 pensil, enter, 3 tas sekolah. Nah, dalam pemerincian seperti itu, tanda kurung tidak digunakan. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda kurung siku. Dalam penggunaannya terdapat beberapa kaidah. Yang pertama, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata yang berfungsi sebagai koreksi terhadap naskah asli yang salah, menambahkan kata yang hilang atau kurang, serta memberikan keterangan tambahan dalam kutipan tanpa mengubah isi aslinya. Contohnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Nah, mendengar, dalam kata mendengar, huruf D-nya itu diberikan tanda kurung siku karena itu merupakan koreksi huruf yang hilang. Di dalam naskah aslinya Sang Purba mendengar, jadi D-nya tuh tidak ada, dan akhirnya dikoreksi lah, jadinya D-nya diberikan tanda kurung siku karena dia tidak ingin mengubah naskah aslinya, begitu. Lalu yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan jika keterangan tersebut berada di dalam kalimat penjelas yang sudah menggunakan tanda kurung biasa. Contohnya seperti persamaan kedua proses ini dalam kurung perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Tanda kurung siku, lihat halaman 35-38. Perlu dibentangkan di sini. Nah, dalam hal ini, tanda kurung biasa digunakan untuk memberikan penjelasan utama, sedangkan tanda kurung siku digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan di dalamnya, agar pembaca dapat membedakan tingkat informasi. Tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda garis miring. Dalam penggunaannya terdapat beberapa kaidah. Yang pertama, tanda garis miring digunakan dalam penulisan nomor, surat, nomor alamat, dan tahun ajaran. Contohnya seperti 0.7-PK-2008. Nah, di sini itu merupakan contoh dari penulisan nomor surat menggunakan tanda garis miring, atau tanda garis miring digunakan dalam penulisan nomor surat, begitu. Lalu yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai kata ganti atau tiap dan ataupun. Contohnya, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Nah, di sini dalam artinya itu tuh dikirimkan lewat darat atau laut. Atau contoh lainnya seperti harganya 1.500 garis miring lembar. Nah, ini artinya harganya 1.500 tiap lembar, begitu.
Lalu yang terakhir, tanda garis miring ganda juga dapat digunakan untuk membatasi penggalan-penggalan dalam kalimat untuk memudahkan pembacaan naskah. Contohnya, Ibu, kamu sudah makan? Garis miring ganda, anak. Sudah, Bu. Garis miring ganda, Ibu. Bagus. Nah, tanda baca yang selanjutnya yaitu tanda penyingkat atau apostrof. Dalam penggunaannya terdapat beberapa kaidah. Yang pertama, tanda penyingkat digunakan ketika sebagian huruf pada kata dihilangkan, tetapi maknanya tetap dapat dipahami. Contohnya, dia apostrof kan sudah kusuruti. Nah, di sini kan itu berarti bukan. Lalu yang kedua, malam apostrof lah tiba. Lah ini dalam artinya telah. Lalu yang kedua, tanda penyingkat digunakan untuk menyingkat penulisan tahun, biasanya 2 angka awal dihilangkan. Contohnya 1 Januari apostrof 08. Nah, 08 ini berarti 1998. Begitu. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya pamit undur diri dan terima kasih.